بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi di channel ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, alam kubur merupakan tempat di mana manusia diminta pertanggungjawaban atas segala amal atau perbuatan yang telah dilakukan semasa hidup. Tidak ada satupun manusia yang dapat lolos dari peristiwa alam kubur ini setelah kematiannya. Alam kubur dikenal sebagai alam barzah. Alam barzah adalah gerbang atau perantara antara alam dunia dan hari kiamat. Ketahuilah sahabat, di alam kubur terdapat dua macam balasan yang akan diterima manusia, yakni nikmat dan siksa alam kubur. Nikmat kubur adalah kenikmatan yang didapat oleh manusia di alam kubur dalam bentuk kesenangan dan terbebas azab. Kenikmatan ini hanya diperoleh bagi orang-orang yang soleh, yang senantiasa beriman dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara siksa kubur adalah siksa yang didapat oleh manusia atas perbuatannya selama di dunia. Adapun orang-orang yang akan mendapatkan siksa kubur adalah mereka yang tidak beriman dan membuat dosa semasa hidupnya. Bagi orang-orang yang tidak beriman dan pendosa, alam kubur tidak hanya menakutkan dari sisi siksaannya, tapi juga karena gelap gulita. Hanyalah amal kebaikan selama hidup di dunia yang mampu menjadi penerang di kegelapan alam kubur nanti. Cara terbaik bagi umat muslim dalam menyiapkan diri untuk menghadapi kematian adalah dengan bertakwa kepada Allah dan mengerjakan amal-amal soleh. Berikut adalah beberapa amalan penerang alam kubur yang perlu dikerjakan oleh umat muslim. Yaitu pertama, mengerjakan sholat. Sholat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan memiliki banyak keutamaan. Salah satunya adalah memperoleh cahaya terang dalam kuburnya. Dalam suatu riwayat hadis, diceritakan bahwa Rasulullah SAW melakukan sholat jenazah di dekat kuburan seorang tukang sapu masjid. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi penghuninya, dan Allah meneranginya untuk mereka dengan sholatku atas mereka." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Menurut Ali Abdullah dalam khutbah terakhir Rasulullah SAW, sholat adalah penerang di alam kubur. Karenanya, kerjakanlah sholat wajib tepat waktu dan perbanyaklah sholat-sholat sunnah seperti sholat tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya. Yang kedua, memperbanyak membaca Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW dengan perantara malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia di seluruh dunia. Orang yang selalu membaca Al-Quran di hatinya akan tentram dan damai karena ia selalu merasa di dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah sahabat, setiap orang yang senang membaca dan mengamalkan isinya, Al-Quran akan menjadi penerang kuburnya dan selalu mendampinginya di alam kubur sampai ia masuk dalam surga. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa ketika seorang mukmin meninggal dunia, dikatakan kepadanya, "Hamparkanlah untuknya permadani dari surga, pakaikanlah untuknya pakaian dari surga, dan bukakanlah baginya pintu yang menuju surga. Maka sampaikanlah kepadanya aroma dan keindahan surga itu, dan kubur pun dilapangkan baginya sejauh mata memandang. Kemudian datang kepadanya seorang laki-laki yang berwajah tampan. Pakaiannya bagus dan aromanya wangi sembari berkata,
Bergembiralah dengan sesuatu yang telah menyenangkanmu. Ini adalah hari yang dahulu kamu dijanjikan. Ia, orang mukmin pun bertanya, siapakah kamu? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Ia menjawab, aku adalah amal solehmu. Akhirnya ia orang mukmin berkata, wahai Tuhanku, tegakkanlah kalimat agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Yang ketiga, rajin bersedekah. Salah satu jalan mengundang datangnya pertolongan Allah agar manusia selamat dari siksa kubur adalah rajin bersedekah yang disertai niat tulus yang semata-mata ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Selain itu, sedekah juga menjadi salah satu amalan yang tidak akan terputus setelah meninggal dunia dan dapat menolongnya di dalam alam kubur, sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya terkecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang keempat, memperbanyak zikir. Berzikir kepada Allah pada siang dan malam hari merupakan bagian dari cara umat muslim untuk memohon ampunan atas segala dosa yang telah diperbuat. Seorang yang mengerjakan zikir secara sungguh-sungguh dan merasa hina saat di hadapan Allah, niscaya ia akan memperoleh keutamaan berzikir, sebagaimana yang diterangkan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu aku tunjukkan perbuatanmu yang terbaik, paling suci di sisi Rajamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan paling mengangkat derajatmu, lebih baik bagimu dari infak emas atau perak, dan lebih baik bagimu daripada bertemu dengan musuhmu. Lantas kamu memenggal lehernya, atau mereka memenggal lehermu. Para sahabat yang hadir berkata, mau wahai Rasulullah. Beliau bersabda, zikir kepada Allah yang maha tinggi. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Keutamaan berzikir kepada Allah selain mendapatkan pahala yang banyak, juga dapat menjauhkan seseorang dari bencana, malapetaka, dan penyakit. Tidak hanya itu, berzikir pun dapat menjauhkan seseorang dari fitnah serta azab kubur. Yang kelima, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bersolawat kepada Rasulullah memiliki banyak keutamaan, seperti pahala yang berlipat ganda, mengabulkan doa yang dipanjatkan, hingga memberikan berkah hidup di dunia maupun di akhirat. Setiap muslim yang menginginkan syafaat dari Rasulullah harus memperbanyak sholawat. Salah satu syafaat yang diperoleh umat muslim adalah sholawat dapat menyelamatkan mereka dari fitnah kubur dan menjadi penerang dalam kuburnya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian beberapa amalan yang dapat menerangi kita di alam kubur nanti. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.